penting yang digarisbawahi. Salawat yang kita baca pada saat tahiyat, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Tidak ada sayyidina di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ajarkan itu. Kita enggak boleh nambah-nambah. Enggak boleh nambah syariat. Innal hamdalillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ij'alna min ahlil khairi fi kulli waqtin wa hinin. Semoga Allah senantiasa memperbaiki segala urusan dalam hidup kita, sehingga kita mampu melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik, dan menerima yang terbaik fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya biasakan untuk selalu tidak lupa menyampaikan doa di setiap konten saya, dengan harapan siapapun yang setuju dengan konten saya ataupun tidak setuju dengan konten saya mesti sepakat dengan doa yang saya sampaikan. Kalau tidak sepakat, ya tidak apa-apa. Kalau kita memperhatikan dua narasi yang disampaikan oleh Ustadz Salafi Wahabi yang sudah puncak ini ya, sudah doktor ya. Di bagian pertama dia menyampaikan seruan untuk meninggalkan menambahkan sayyidina di dalam sholawat ketika kita membacanya dalam sholat, pasnya di bagian tasyahud awal atau tasyahud akhir. Sejatinya kalau dia berhenti di hanya mengatakan sebaiknya tidak perlu menambah sayyidina, selesai. Kita tidak akan persoalkan itu. Karena memang ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Madhab Syafi'iyah saja, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan al-arjah atau al-afdol atau al-aula ityanuha bima jaa biha, yaitu mendatangkan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak menggunakan sayyidina. Karena ketika sahabat mendengarkan ada ayat perintah untuk bersolawat kepada Nabi, sahabat bertanya, kaifa nusolli alaik, bagaimana kami bersolawat? Maka Nabi menjawabnya, mengajarkan kulu Allahumma sholli ala Muhammad, tidak ada sayyidina. Oke. Tetapi ini kan sudah kita tahu bahwa mukhtalafun fihi, ya, sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama. Imam Romli yang bergelar Asy-Syafi'i As-Shaghir mengatakan al-aula wal afdal ityanuha bisiyadah. Yang lebih utama itu menggunakan kalimat sayyidina sulukan lil adab, atas nama menjaga etika atau beretika kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Coba Anda bandingkan dengan komentar Ustaz tadi, di mana begitu entengnya congornya itu mengatakan bahwa jangan menambah-nambah syariat. Jadi hanya karena membaca sayyidina lalu diklaim ini menambah-nambah hukum syariat. Ini tuduhan yang luar biasa. Syari atau yang membuat hukum syariat itu hanya Allah. Nabi Muhammad itu menyampaikan syariat itu dari Allah, bukan membuat hukum. Ya. Apalagi orang mau buat hukum syariat, ya, menambah-nambah dalam syariat. Ya. Lalu kalau kamu tanya, lah faktanya kan Rasulullah hanya menyampaikan Allahumma sholli ala Muhammad, kok ditambah sayyidina? Ya kan Rasulullah di bagian lain menyabdakan ana sayyidu waladi Adam. Sehingga ulama menafsirkan bahwa allama alaihi Rasulullah. Rasulullah yang mengajarkan kita untuk menggunakan bahasa sayyidina ketika menyebut nama beliau. Itu ucapan Imam Syarqawi. Tetapi di sisi lain ya, Ustadz tadi itu ketika khutbah Jumat, ketika di bagian rukun yang pertama, yaitu menyampaikan ats-tsana'u 'alallah, memuji Allah. Perhatikan, innal hamdalillah. Lalu dia terjemahkan, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Saya tanya, memangnya ente belajar dari mana? Siapa yang mensyariatkan, menterjemahkan itu? Coba pelajari bagaimana khutbah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apakah ada dipisah antara innal hamdalillah dengan nahmaduhu, itu dipisah dengan terjemahannya? Ya kalau kalian bilang, oh Rasulullah kan pakai bahasa Arab, berarti tidak pakai bahasa Arab. Itu kan berarti sudah tafsiran. Sudah menalar. Artinya sudah mengakomodir keadaan. Ya.
Kalau sudah ada bahasa, itu kan berarti kan sudah menafsirkan, sudah tidak fix seperti yang dinarasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah ada ceritanya Rasulullah lah, para sahabat lah, para ulama salaf lah, innal hamdalillah, lalu diterjemahkan. Nggak ada begitu. Kalau pakai logika yang pertama, ente yang menambah-nambah syariat. Secara tidak langsung, bahkan diulang-ulang. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, diterjemahkan lagi. Siapa yang mengajarkan begitu? Khulafaur Rasyidin mana pernah menjelaskan cara khutbah seperti itu? Tidak pernah. Tetapi kita sebetulnya tidak mempermasalahkan karena kita tahu hukum. Selama kamu sudah menyampaikan rukunnya, tahmid, mau kamu sambung langsung, mau kamu pisah, nggak ada urusan. Ya, nggak ada urusan. Kenapa? Karena ada namanya substansi. Sama dengan orang sholat. Mau kamu khusyuk mau tidak khusyuk sudah sah. Walaupun jelas kalau kamu sholat tidak khusyuk tidak sama dengan sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan kamu misalnya sholat, ya, cepat sekali, but gitu. Ya, iya Rasulullah sholatnya tidak cepat. Artinya tidak secepat kamu. Sama dengan kamu punya kebiasaan sholat zuhur itu mesti jam 1. Kenapa? Karena mungkin istirahat kerja. Setiap hari jam 1. Rasulullah itu tidak pernah terbiasa. Sholatnya itu waktunya pas jam segini sholat. Nggak ada. Dulu nggak ada jam. Tetapi kan ini tidak melanggar substansi. Tidak ada di situ yang dilanggar. Karena batasannya sholat itu dari mulai waktu duhur sampai waktu asar. Mau di awal, di tengah, di ujung selama masih ada waktu asar. Ya berarti masih ikut aturan syariat. Karena aturan syariatnya batasan waktu. Bukan di mana kamu sholatnya. Kamu mau sholat di bawah pohon kelapa. Sholat di atas kereta atau di dalamnya atau di bawahnya kalau bisa. Ya tidak akan pernah itu diajarkan Rasulullah. Tidak akan pernah dicontohkan Rasulullah. Tidak akan pernah disabdakan Rasulullah. Tetapi yang diajarkan sholat di tempat yang suci. Selama itu sudah masuk suci. Itulah yang disebut ajaran ini. Tidak mesti persis. Karena tidak semua hal itu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdusta orang kalau yang mengatakan semua kebaikan itu sudah pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Dusta dan goblok. Zakat mal itu kebaikan. Rasulullah tidak pernah mengerjakan. Iya kan? Ya kamu bilang ya kan Rasulullah tidak punya harta. Bukan masalah itu, faktanya itu ya kebaikan. Tapi Rasulullah tidak pernah mengerjakan. Zakat atau berkurban dengan sapi itu kebaikan. Rasulullah tidak pernah mengerjakan. Kurban dengan unta, Rasulullah tidak pernah mengerjakan itu kebaikan. Rasulullah kalau kurban kambing. Ya. Dalam hal hukum yang serumit itu saja. Bukan seperti sedangkal kamu cara menganalisanya. Ini tidak pernah diucapkan Rasulullah kok. Sayyidina kok kita tambah Sayyidina. Aduh nggak begitu Pak. Beragama itu nggak begitu. Ya. Tidak begitu ya. Makanya konyol kalau kita ngotot beragama dengan hadis, konyol, goblok, dungu. Ikuti bagaimana ulama mensyarah. Satu dalil, hadisnya sama persis, kesimpulannya kontradiktif itu biasa. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Kata Imam Syafi'i ini dalil wajibnya baca Fatihah. Kata Imam Hanafi ini dalil sunnahnya baca Fatihah. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i la di situ la yasihu. Kata Imam Hanafi la di situ la yatimmu. Tidak sempurna. Artinya justru dengan adanya dalil ini mengatakan Fatihah tidak wajib. Dalilnya sama dan biasa seperti itu. Dalam hal halal haram, sah tidak sah, biasa. Kok perkara orang mengatakan Sayyidina dituduh menambah-nambah syariat, gundulmu ya. Gundulmu sementara sendirinya setiap saat melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Enjoy saja. Kok giliran nyerang orang itu loh. Segala Sayyidina dipersoalkan. Ya semoga ada manfaatnya. Semoga kita faham bahwa kita ini mencari yang terbaik. Ya, seperti yang saya doakan tadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.